Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Iyalah. Ini suka-suka kopi-kopi ala-ala suka-suka. Pokoknya semua suka-suka. Kita akan bahas apa ya kira-kira hari ini? Malam ini tepatnya. Di udara yang berangin sejuk dengan suara malam-malam, saya akan membahas sesuatu yang sangat krusial buat teman-teman ala-ala suka-suka di luar sana yang selalu mempertanyakan. Mereka selalu, karena saya sangat concern banget ketika ada roaster yang menjual klaim specialty, lalu ketika saya buka binnya super berantakan, ketika saya bilang ketika saya komplain, terus ya kak memang bin specialty kita kayak gitu. Lalu ada juga yang teman yang bilang, Gan, pak bang gitu, itu specialty ada loh di sebelah toko sebelah gitu, harganya murah banget, berapa kayaknya 200 gram kayak 30 ribuan gitu, dan cupping skornya dari salah satu reviewers 90 gitu. Oh ya gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya membuat agak gatel gitu, bikin kayak ginian tuh karena memang gatel. Selama ini saya ya udahlah, specialty orang beda-beda. Oke, saya setuju. Mungkin ya based on pengalamannya masing-masing, knowledge masing-masing. Oke, saya setuju. Tapi saya punya specialty coffee versi kopi-kopi ala-ala suka-suka. Sebenarnya sama tutup dulu pintu deh, berisik. Oke, saya sudah tutup pintunya. Sampai di mana ya? Lupa saya tadi. Nah, jadi kebetulan beberapa belakangan ini saya sangat concern banget, semakin concern gitu terhadap kopi yang saya beli, karena situasi lagi pandemi kayak gini buat saya, jadi mesti sangat hati-hati banget untuk membeli kopi, karena sekalinya nggak klik di lidah, di mulut, dan di penciuman, dan di segala konsep kehidupan saya jadinya tersia-siakan. Kopi jadi numpuk aja, jadi koleksi, nggak saya minum. Walaupun ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kayak saya punya bank kopi, walaupun biasanya setahun kemudian karena udah kepenuhan ya entah kemana lah, akhirnya saya buang juga. Nah, sesi kali ini saya akan membahas tentang kopi specialty yang di Indonesia sebenarnya lagi digadang-gadang. Sebenarnya kopi specialty ini sempat naik daun di 2014-an mungkin ya, 2013 era-eranya Tanah Merah mulai muncul, lalu eranya gengnya Smoking Barrel dan And The Gang gitu kan mulai bermunculan yang punya passion di kopi, lalu dia memunculkan kopi-kopi specialty. Lalu muncul ini dari kacamata saya, Kapsul udah lama Kapsul, tapi muncul beberapa roastery yang memang mengkhususkan dirinya adalah craft roastery. Salah satunya adalah Smoking Barrel, lalu ada Andrew Rosewood. Saya cuma kasih sampel 2 aja karena di luar sana banyak banget. Kalau kalian lihat di Gordy, beberapa memang termasuk si Shoot Me in the Head yang binnya saya tinggal taruh di sini. Oke, lupakan itu. Kita akan fokus kembali ke specialty versi ala-ala suka-suka. Kenapa saya suka gatal banget dengan orang atau roastery atau reviewers? Saya bukan reviewers teman-teman, saya memang penikmat kopi. Lalu kebetulan kalau ada kopi yang memang butuh saya infokan, saya videokan kalau memang ada waktu. Saya mencoba berbagi sudut pandang. Siapa tahu sudut pandang saya ini kurang lebih sama dengan beberapa orang. Kalaupun memang nggak sama atau bahkan melenceng, misalkan ya ini judulnya, saya kan kopi-kopi ala-ala suka-suka saya tentunya. Jadi kalaupun ada barista yang bilang, lu tuh nggak paham teknik roasting, lu tuh nggak paham green bean, lu tuh nggak paham proses, lu tuh nggak paham
cara ngebrew. Oke, saya nggak paham semuanya. Saya sih it's okay, kopi sekali lagi masalah selera, bagaimana cara kita ngebrew, selera kita dan lain-lainnya. Jadi kita akan mulai presentasi saya. Saya akan presentasi ke kalian tentang specialty coffee versi saya. Jadi seperti apa sih kalau versi saya? Nih ya, based on pengalaman saya selama ini. Jadi saya nggak khusus kopi, tapi saya mencoba membaca dari berbagai source, memperdalam, nggak cuma membaca, tapi mencoba semua jenis kopi, kecuali dua. Saya belum pernah nyoba proses, nanti akan ada di situ. Dua proses yang belum saya coba, walaupun kayaknya setelah saya baca-baca, proses itu kurang cocok di lidah saya. Tapi next time kalau memang ada waktu dan budgetnya mendukung, saya akan beli salah satu proses itu. Ini juga based on diskusi sama teman ala-ala. Kadang teman ala-ala juga knowledge-nya mungkin jauh lebih hebat dari saya. Jadi kalau saya sistemnya nggak judgmental, tapi sistemnya adalah saling memberikan info, saling sharing satu sama lain supaya saling melengkapi. Oke. Specialty coffee versi saya. Yang pertama, untuk memahami, untuk mengklaim, untuk untuk menjadikan sebuah kopi yang kita beli atau yang kalian proses, para roaster proses atau para Q grader dapatkan, itu nggak segampang beli di Tokopedia atau di pengepul, nggak segampang itu. Ada tatanan, ada step-step yang mesti dilalui. Salah satunya adalah, ini sengaja saya bikin nih supaya barista-barista nggak usah songong deh ya. Jadi sebelum saya membahas ini, saya akan membahas ini. Jadi bicara kopi specialty coffee ini nggak cuman sekedar klaim lalu orang reviewers langsung, oh iya klaimnya kopi specialty nih, pas dibuka oh iya kopinya bagus ya, padahal roastingannya belang-benteng. Nggak sesimpel itu. Ada bagaimana cara menanam kopinya, bagaimana iklimnya, bagaimana ketinggiannya, bagaimana dia memanennya, apa yang dia panen, seperti apa petaninya, petani yang memang intuit banget atau petani yang dadakan, orang kaya yang punya duit 20 miliar terus aduh mau beli apa ya gitu, oh beli tanah mumpung kopi lagi hit, beli tanah mau nanam kopi. Nggak gitu. Ini adalah semua yang dilakukan penuh dengan passion, nggak cuman sekedar hype atau tren bisnis yang terjadi itulah yang dilakukan, enggak. Tapi memang saya follow beberapa petani di Brazil, itu sadis banget sih, gila itu. Enggak cuma sekedar nyangkul, tapi itu sadis sih. Nanti saya akan sharing ya si IG-nya, itu keren. Saya pengen banget tuh ya main-main ke sana lah. Bagaimana si petaninya, kembali lagi ya, bagaimana si petaninya bekerja menanam kopi, memelihara kopi, memberikan dia pupuk dan lain-lain, detailing banget. Lalu dia turun ke bawah ketika bagaimana si prosesnya. Ada banyak proses kan, dari mulai proses natural sampai karbonik, lalu si sortirnya kayak gimana, ada sortir yang grading yang kayak gimana. Itu nggak gampang gitu. Stepping itu nggak cuma sekedar metik lalu di giling si cherry-nya, dikeluarkan dari si selaput-selaputnya itu, lalu jadilah green bean, dijual. Nggak sesimpel itu. Ini bicara specialty bukan komersil ya. Lalu bagaimana dia dijual ke market dan market membelinya, bagaimana si green buyer itu melihat kopi-kopi yang dijual, apakah kopi ini layak untuk saya jadikan sebagai
specialty, atau kopi ini saya beli khusus buat komersil doang, atau ini kalau ini specialty, ini specialty-nya yang nilainya berapa. Jadi si green buyer atau key grader itu memang mesti tahu banget kopi yang dia jual, kopi yang dia beli. Kalau enggak ya percuma gitu. Green buyer kayak cuman beli green doang tapi nggak paham tentang grading, ya bubar jalan sih. No wonder kan banyak roastery pada akhirnya klaim specialty, tapi ketika saya beli bin A to Z ada di situ, bin rusak ada di situ, padahal gramasi cuma 200 sampai 250 gram, tapi kehancurannya lebih dari mungkin 50%, atau bahkan lebih, atau bahkan ini hancur aja gitu ya. Lalu bagaimana ketika udah nyampe ke roaster, dia merostingnya dengan sempurna apa yang dia ingin capai dari si bean itu. Lalu nextnya adalah barista. Barista itu ya kayak home brewer, sama, cuman satu kursus atau enggak. The restnya kita enjoyment kopi. Kopi yang jelek akan rasanya jelek, kopi yang bagus rasanya akan bagus. Percaya deh, lidah itu nggak pernah bohong. Jadi kalau bicara the whole konsep specialty ini, kalau buat saya ya 60% green bean. Green bean itu ada dari penanaman sampai sortir, sampai akhirnya dia mendapatkan satu grade tertentu untuk diklaim sebagai specialty. Oke, 30% setelah green bean, key grader mendapatkan bean akan di roaster sama orang yang skillful, bukan yang roasternya hasil roastingnya geradakan. Misalkan satu dari 250 gram ini segala jenis warna dari sini. Jadi kalau ada roastery yang klaim bahwa roasting medium atau light itu nggak bisa rata, ya belajar dulu ya, tolong ya. Kalau saya tanya, kok bilang dulunya iya kak, kalau kita kan di level roastingnya di light sama medium, jadi emang belang bonteng. Kok ini ada dua warna? Oh iya kak, karena kita blendnya medium dark, jadi roastingan medium dan dark dicampur. Oke. Jadi makanya saya bilang kan, selalu saya bilang, kalau basic kopinya udah enak, kalian mau brew dengan cara apapun, gramasi apapun, dia akan tetap berada di level yang enak. Barista, homebrewer itu adalah hanya 10% dari total semua. Jadi kalau di iklan nih, kreatif itu kayak cuman tinggal eksekusi doang gitu. Derasnya udah dikerjain sama behind the desk-nya, ada planner, ada apa dan lain-lainnya. Kita cuma ngerjain 10%, atau bahkan mungkin kalau di agensi itu adalah graphic designer mungkin atau FA artist, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau buat saya ini susunan yang ideal, 60, 30 dan 10%. Oke, lanjut ya. Ini videonya akan panjang, jadi kita sambil ngopi santai aja. Kalau misalkan kepanjangan ya udah kalian skip aja. Kalau ini info ini nggak penting ya skip aja, nggak usah ditonton, nggak usah komplain juga. Lalu berikutnya adalah saya mencoba menginikan saya gedein dikit. Yes, gede nggak? Aduh sebentar ya, sorry ke skip. Ini adalah spek versi saya, versi ala-ala. Specialty itu seperti yang saya bilang gak cuma sekedar klaim. Kalian dapat kopi, dikirimin kopi specialty, klaim specialty, lalu kalian pegang formulir SCAA, lalu kalian menilai-nilai dan langsung memberikan nilai 100 atau 80% atau 90%. Enggak segampang itu kalau saya ya teman-teman. Jadi kalau buat saya ada scoring, ada grading. Di grading itu mencakup ukuran biji, bentuk biji, warna, jumlah biji yang cacat, lalu ada
cacat yang bisa ditoleransi misalkan gitu. Lalu di poin ketiga ada traceability atau kejelasan asal usul kopi. Ini penting banget nih. Kopi specialty itu kalian bisa trace segala jenisnya, ketinggiannya, lalu originnya, varietasnya, negaranya, prosesnya. Lalu bahkan kalau si petani yang memang udah holistik, dia udah langsung mengeluarkan si notesnya apa. Jadi bukan petani kayak di sebuah desa di Jawa Barat misalkan, dia simply petani aja nanam kopi lalu dijual ke pengepul, dia nggak tahu sendiri, dia sendiri bahkan mungkin ngopinya ngopi saset, saya juga nggak tahu. Ini saya juga nggak tahu ya, tapi rata-rata petani kopi, tapi dulu mungkin ya, kalau sekarang sih udah nggak, kayaknya sekarang udah ada yang intuit banget. Tapi somehow masih banyak petani tradisional yang menjual kopinya ke pengepul, jadi dia bukan memprosesnya, bahkan dia cupping sendiri, scoring sendiri, dan menjual dengan notes dan kualitas yang memang untuk specialty. Hanya beberapa mungkin di Indonesia, nanti akan saya bahas itu juga kan. Jadi petani, ketinggian, region, varietas, lalu pengolahan biji, itu mesti kita dapatkan info semuanya secara detail. Supaya apa? Supaya kita tahu kopi yang kita minum itu benar-benar specialty, jelas asal usulnya, dari petani mana, nggak petani yang nggak asal-asalan. Saya nggak menyalahkan petani ya teman-teman, tapi saya dalam ini adalah membahas specialty, bukan komersil. Lalu berikutnya adalah Q grader atau grain buyer, yang nantinya akan secara subjektif juga sih, dia akan menentukan, dan tergantung juga si Q grader atau grain buyer ini pengalamannya. Kalau pengalamannya udah berabad-abad, kayaknya sih dia akan bisa melihat sebuah bin dengan mata memicing, ini segini, ini harga segini, dan ini kualitasnya kayak ini. Sama halnya kayak kurator atau lain-lainnya. Lalu berikutnya ada roasting. Ya, roasting penting. Kalau pada akhirnya kalau kopi yang berkualitas bagus, tapi kalau di roastingnya juga nggak bagus, sama aja. Lalu kualitas cupping itu untuk menentukan karakteristik. Tapi biasanya kalau dari kopi kayak seperti yang saya bilang, dari petani yang memang udah holistik banget, dia akan jual dengan notes yang ada di bawahnya. Jadi somehow roaster itu kadang cuman kayak ada mengeksplor, mungkin ada notes lain nggak ya selain yang udah dicantumkan gitu sih. Ini versi saya ya teman-teman, mungkin ada versi yang lebih kompleks lagi, lebih detail lagi, dan lebih komprehensif lagi. Kalau saya sih cuman ala-ala, jadi mohon dimaklumin aja. Tapi semoga ini bisa membantu mengguide kalian supaya gak terjebak oleh kata-kata specialty. Karena apa? Seperti yang saya bilang, home brewer itu as a konsumen itu jauh harus lebih paham daripada kopi. Karena apa? Kalau kalian spend 250.000 atau 200.000 lalu dapat klaim specialty, dan ternyata dari sisi orang yang paham specialty itu kopi apaan dia gitu, kalian akan kena tipu gitu kan, sayang duit. Kecuali ya nggak penting. Kalau saya itu sangat penting banget. Jadi saya mesti paham kualitas supaya saya nggak terjebak oleh penjual-penjual yang hanya menjual gimmick. Oke, lanjut ya. Lanjut. Udah malam nih, tapi enak sih, udaranya dingin. Lanjut. Scoring. Nah, ini nih teman saya bilang, "Bang, kenapa sih kopi yang abang beli nggak ada scoring gitu kayak tetangga? Buat apa ya ribet-ribet? Ngapain saya scoring kopi yang memang udah jelas asal usulnya kalau di tracing? Ngapain ya? Kecuali scoring buat saya nih, kecuali scoring itu saya lakukan misalkan buat kopi yang dari petani baru panen sekali dan dia bingung nih kopi saya mengandung apa ya, itu mungkin ya itu layak di scoring. Tapi kalau udah kayak gini ngapain?
repetisi, udah enjoy aja gitu. Tinggal kita bagaimana mendapatkan buku Sai ini sesuai nggak ya gitu. Ini kira-kira specialty di kelas berapa ya, lebih ke situ aja sih saya mendapat kebanyakan. Ngapain pusing-pusing pakai proses cupping, enjoy aja kita kan konsumen terakhir ya, ngapain pusing. Oke, scoring nih yang paling somehow paling digadang-gadang sama orang-orang beberapa tetangga. Scoring banyak banget nih yang mulai bicara tentang, wah kopi ini scoringnya 85 gitu setelah dia tes. Oh, dari mana? Dari rasanya. Oke. Saya nggak akan saya itu, tapi saya akan lebih membicarakan tentang skor 90 sampai 100 outstanding katanya untuk specialty, skor 85 sampai 89 itu excellent. Sebenarnya sih kalau skor 80 84 itu kalau idealnya harusnya udah nggak masuk specialty. Kalau di yang bener-bener emang gila banget, kayak cuman sampai 1-2 doang sih. Iya, kalau skor ini udah seperti yang saya bilang, oh mungkin ini specialty pas-pasan ya gitu. Itu mungkin yang dimaksud ya. Lalu kalau di bawah 80 apa jadinya? Kalau di bawah 80 ya bukan kopi specialty, jatuhnya sih kopi apa? Komersil. Nah, untuk menentukan instrumen scoring itu apa sih dari SCA? Gampang kok sebenarnya. Kalau kopi itu kalau kalian mau baca, kopi itu satu, enggak, kopi itu ada cuman dua kok buat saya. Kalian baca lalu kalian coba, gitu doang. Praktis menjadikan kita itu semakin sensitif. Jadi percuma kalau kalian misalkan kursus cuman sekali, abis itu kerja di sebuah kafe, ya udah kopi yang ada di situ kecuali kalian explore dengan yang lain. Enaknya home brewer adalah explore, percaya deh. Nah, instrumen scoring SCA itu apa sih? Biasanya kan orang gampang banget tuh menilai sebuah kopi. Gampang. Kalau kalian mau belajar instrumennya tuh bisa di-download. Tapi sekali lagi, kalau buat saya ya, sebelum kalian bicara tentang instrumen yang formulir untuk menentukan kopi ini adalah ABC rasanya, skornya segini, kalian belajar ini dulu deh, sensory lexicon. Jadi kalau kalian nggak belajar ini ya percuma, jadinya agak-agak ngasal gitu. Kalau buat saya karena di sensory lexicon ini udah kalian diajarkan bagaimana senses kalian tajam dan mengenali flavor di dalamnya dari A to Z. Bahkan mungkin kalian bisa mengenali flavor yang bahkan belum pernah tercium oleh orang lain. Jadi ini penting banget si sensory lexicon ini. Kalian bisa download kok dan kalian bisa pelajarin itu ya. Lalu instrumen berikutnya adalah varietas, penting. Jadi specialty itu bicara tentang sensori, juga bicara tentang varietas, karena ada varietas memang diunggulkan as a specialty coffee, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, di Amerika Latin dan di Afrika dan di negara lainnya. Jadi mesti paham dulu varietas yang unggulan yang memang menjadi kopi specialty itu apa aja sih. Gampang, download juga di WCR, gampang kok download. Ini adalah salah satu tools yang udah dari dulu saya sering baca-baca. Lalu berikutnya adalah ini semacam panduan ya, jadi ketika kalian udah paham tentang sensori, kalian paham tentang varietas, baru kalian memperdalam si roda rasa. Oke, ini info sekilas aja
karena saya nggak akan membahas tentang detailing ini, karena kalian pasti tahu lah ya roda rasa itu untuk menentukan sebuah kopi itu seperti apa rasanya. Nah, tapi sebelum kalian kesini, kalian harus belajar ini dulu dong, sensory lexicon dong. Percuma emang kalian bisa mengenali bergamot, jadi kalian harus belajar dulu bergamot kayak gimana, sehingga ketika masuk ke sini, ketika mencicip satu kopi, oh ini ada ini nih ada apa bergamotnya nih di sini gitu, atau misalkan oh ada clove-nya nih ya. Kalian harus untuk memahami ini, kalian harus belajar si sensory lexicon itu. Oke? Jadi nggak gampang sebenarnya kalau menentukan kopi itu specialty atau bukan, panjang storynya. Lalu berikutnya ini, biasa kan gini nih, kalau kalian di kursus-kursus nih, atau kalau kita lihat si apa penilai-penilai yang di YouTube itu atau di Instagram itu pegang ginian, oh ini skor gini, oh dan semuanya, lalu disimpulkan kopi yang harganya, kopi specialty yang harganya 50.250 gram itu scoring SCAA nya itu adalah 90. Wih, sadis. Jadi kalian bisa menilai sebuah kopi dari sini. Oke? Ini untuk menentukan cupping, scoring dan lain-lainnya. Skip karena ini ini lebih ke teknis banget. Setelah kalian memahami ini dan ini instrumennya, baru kalian ke sini untuk mempraktekannya. Gampang kalau di print, lalu kalian iseng-iseng di rumah. Nah, panas ya handphonenya. Bersambung gak deh? Aduh, bersambung aja dah. Panjangan nih videonya. Panjangan videonya. Udahlah, kalau kepanjangan silakan aja ditonton, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang kedua adalah grading. Nah, grading defect apa nih grading? Yang kedua ada grading. Nah, ini kalau ada beberapa di roastery Indonesia, dia bilang per kilo sampling. Gila aja ya, per kilo banyakan. Kalau sampling internasional sih antara 300 sampai 360. Jadi kalau misalkan kalian mau beli di hub internasional, kalian minta sampling mungkin akan dikirim sekitar 300 sampai 360 untuk menentukan si kopi yang kita beli ini itu ada di grade berapa gitu. Jadi samplingnya bukan sekilo ya, kalau setahu saya sih. Tapi mungkin ada aliran baru tuh sampling sekilo. Lalu dari sampling 300, karena katanya 300 sampai 360 itu adalah habit, walaupun sekarang kan rata-rata jual 250 ya. Itu adalah sampling habit yang packing orang jual gitu kan. Dari situ sih berangkatnya. Jadi sekecil mungkin kayaknya sih. Kalau sekilo kayaknya orang nggak sekilo gitu kan. Nah, dari sampling ini, dari sampling ini si Q-grader mengecek apakah kopi yang dia beli ada di grade berapa, supaya nanti ketika dia jual ke market, dia bisa menentukan kopi gua nih harganya berapa ya kalau dijual gitu. Jadi dari sampling ini itu ditentukan ada grade 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 dan 6. Grade 1 tuh maksimal 11 dari 300 sampai 60. Lalu grade 2 12 sampai 25. Dan kalau buat saya sekali lagi specialty cuman ada di grade 1 dan grade 2. Grade 3 buat saya udah semi specialty, pas-pasan. Dari saya udah komersial. Jadi kalau misalkan nih ada roastery jual 250 gram, klaim grade 1, harganya per 250 gram itu katakanlah 150, tapi total kehancurannya itu di atas 45 sampai 60 ya,
Gimana coba? Kalau saya komplain pasti. Tapi ya mau gimana lagi, udah dibeli. Ya. Kalau yang katanya sama sekali zero defect, itu kategorinya termasuk gourmet coffee dan itu harganya harga dewa katanya, harga dewa. Jadi kita main-main, kayak saya main-main di 1-2 aja lah kalau specialty. Ya syukur-syukur ada roastery iseng jual grade 3 klaim grade 1 dengan, atau grade 4 bahkan jual dengan klaim grade 1, atau misalkan grade 4 tapi klaim specialty. Jadi buat saya specialty ada di range ini. Jadi kalau misalkan beli satu bin 1250, ketika dibuka defeknya lebih parah dari yang saya bayangkan, ya anggap aja pas-pasan lah specialty-nya, telan aja gitu kan. Selama rasanya enak ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di luar grading ini ada grading yang memang lebih kejam dari ini. Itu kalau kita lihat, kalau kalian baca-baca, sebenarnya kan seperti yang saya bilang ya, kopi itu sangat subjektif banget, tergantung dari preferensinya masing-masing. Tapi makin ketat, makin dalam si preferensi seseorang, dia akan semakin ketat terhadap kopi-kopi yang dia pilih. Jadi ada satu, ini kan sampling grading yang kayaknya umum lah ya kurang lebih, tapi ada yang lebih kejam lagi gradingnya. Saya nyebutnya grading kejam sih. Ini adalah grading kejam. Kalau yang tadi grading manusiawi katakanlah ya, ini grading kejam. Grading kejam ini lebih tight banget si rulesnya. Mungkin ini adalah grading yang dijual dengan harga kopi yang mahal banget. Misalkan kalau grading yang tadi itu, misalnya gradingnya ini untuk grade 1 specialty, dia jual katakanlah 200 gram sekitar 180 sampai 200 ribu mungkin ya. Saya tergantung dari si varietas kopi dan regionnya dari mana. Lalu kalau kembali lagi ke sini, ini adalah, kalau bicara ini mungkin dia jualnya kayak 100 gram bisa sejutaan mungkin ya, atau di atas 500 ribu atau bahkan 500 ribuan, termasuk mahal lah ya kalau buat saya. Dan kayaknya marketnya bukan di Indonesia, marketnya kayak di negara-negara yang berkembang, negara maju, bukan berkembang, negara maju yang memang perekonomian untuk membeli kopinya jauh lebih mumpuni dibanding kita. Kayak si Itali mungkin yang udah mature di dunia kopi, atau bahkan si negara-negara di Eropa kayak Swedia, New Zealand dan lain-lainnya. Ini adalah grading kejam bagi saya. Specialty grade itu cuman boleh 5 yang defect, nggak boleh dari 5 bahkan. Nggak boleh sama sekali ada primary defectnya. Lalu maksimum itu cuma 5% atau bahkan di bawah 5% mungkin ya. Bukan warna, bin yang di bawah screen yang semestinya. Ini contoh. Misalkan specialty grade itu ada di screen 20 gitu. Kemudian setelah dicek di 300, ini samplingnya 300 ya. Setelah dicek ternyata ada 5% katakanlah yang ada di screen 19 atau 18. 5% itu masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau misalkan ada 6% bin yang bukan bin yang specialty grade atau grade 1 katakanlah, itu kategorinya jadinya nggak specialty grade. Nggak boleh ada quaker sama sekali.
Ini grading kejam untuk specialty grade. Lalu berikutnya adalah udah jatuhnya ke premium grade aja, bukan specialty grade. Gila ya. udah premium grade. Nggak boleh lebih dari 8 full defectnya. Primary masih diizinkan. Lalu maksimum tetap 5 dari size indicated yang ada. Misalkan dari premium grade itu adalah screen size-nya 18 misalkan gitu ya, dia cuma boleh ada sekitar 5% lah kurang lebih di screen size 17 atau 16 mungkin kayak gitu. Cuman boleh ada 3 quakernya. Jadi kalau premium grade ini ketika udah ketika jadi green bean harus kurang lebih kayak gini, dan nanti ketika di roasting masih ada yang quaker kayak mesti disortir ulang, kalau nggak dia nggak masuk premium grade. Super kejam, jadi makin ketat juga si aturannya, harganya juga makin ketat dong. Lalu berikutnya adalah exchange grade 29 sampai 23. Kalau kita lihat di atas itu jatuhnya dia ada di grade 3. Grade 3 ini adalah 26 sampai 44, sementara kalau premium exchange grade-nya 9 sampai 23. 50% screen size boleh dari size 15 tuh udah 15 itu nanti kita akan lihat ya, 15 di screen size di grading. Jadi dia total cuman berarti dia ada di 15 screen size ya kurang lebih ya. Oke. Atau ya 16 mungkin ya. Lalu maksimum cuman 5. Maksimum 5, sementara kalau kita beli bin di lokal roastery lokal Indonesia ya, gila quakernya kadang aduh ini kopi kok gini banget gitu, bahkan mungkin nggak masuk si exchange grade pun ya. Lalu ada below standard grade 4 sadis 24 sampai ya, ini kayak udah nggak diperhitungkan, jadi udah di 5 itu udah off grade, udah lebih dari 86 per 300 gram sampling. Jauh ya bedanya. Ini manusiawi, grade manusiawi nih, bahkan dia 1 sampai ini nggak tahu nih grading based on siapa nih. Saya dapat aja gitu, tapi biasanya saya cuman memahaminya cuman sampai di 1, 2, 3 lah ya. Di bawahnya kadang udah nggak dianggap, saya pikir di bawahnya udah komersial aja ya. Ini lebih kejam lagi, berarti cuman ada 1, 2, dan 3 itu mungkin udah komersil bahkan ya. Oke, berikutnya adalah bicara yang diizinkan ini seperti apa. Nanti akan ada bahasan si primary dan si secondary-nya. Dia kan diizinkan nih, ada mana sih yang ini nih, primary di oke lah gitu, primary masih oke lah gitu. Kalau ini nggak ada sama sekali, nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi kalau primary itu ada full black, full sour, pot cherry, large stone, medium stone, large stick. Ini ada, saya nemu stone itu di smoking barrel blend komersialnya dia yang roar. Temen saya yang dikirim ke Bali nemu dan saya nemu, wah itu kacau primary. Lalu secondary-nya ada yang broken, insect, partial, floater, shell, banyak lah Indonesia. Water damage mungkin ada, small stick sih jarang ya. Kalau yang udah di non komersial itu kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu grading sizing. Oke, lanjut ke grading sizing. Tadi saya sempat ada gangguan sedikit. Green sizing.
Green sizing itu seperti yang saya bilang sangat ngaruh banget dengan hasil kemerataan roasting, lalu keseragaman rasa. Dan ini sangat penting banget karena dengan grade sizing kita bisa menentukan kopi kita tuh ada di grade 1, 2, 3 dan seterusnya. Lanjut ya, grade sizing kalau Indonesia harusnya pakai menganut sistem internasional. Jadi dari small, small sampai very large. Mungkin kalau very large-nya Indonesia tuh saya pernah istilahnya king bean kalau di Indonesia. Beberapa roastery menggunakan istilah itu, dan salah satu king bean yang pernah saya brew adalah king bean-nya Luwak dari Aceh Gayo. Itu enak banget. Lalu ini industri klasifikasinya very large, large, dan medium, small. Small itu biasa ada di Peabody, bean lanang. Lalu untuk Central dan South America ada superior, dan biasa sih kecenderungannya saya di superior kalau main. Lalu Colombia ada Supremo. Lalu ada di Afrika ada AA, AB, dan C. Biasanya kalau ini contoh PBA dan BA, AB dan C. Lalu kalau the rest-nya tuh kalau di Afrika juga ada AA, B, C, dan nanti ada AB. Jadi kayaknya tergantung dari si petaninya, apakah dia menganut cuman kopi AA dan AB doang, atau bahkan dia breakdown sampai ke bawah. Udah paham ya tentang si sizing ini? Jadi kalau ada roastery yang bilang kita udah di grading, sementara bin dia akan ada bin PB, bahkan mungkin PB-nya seperti yang saya bilang 20%, lalu belum ada yang shell lagi, ada yang small, ada yang, jadi udah campur aduk. Berarti kalian itu binnya nggak di grading ya. Grading itu kan istilahnya memilah. Kalau bin to Z ada di situ ya nggak di grading dong pak, please deh. Lalu instrumen grading apa sih? Ini udah seperti yang udah saya pernah bahas nih. Ini adalah untuk menentukan kopi kalian ada di grade keberapa. 1, 2, 3. Kalau Indonesia mungkin kenalnya 1, 2, 3, 4. Lalu kalau di Afrika itu AA. Nah, dari kalau kalian naruh kopi di sini, misalkan sekilo deh, naruh sekilo kopi, kita balikin lagi ke sini. Nih, angka paling kecil berarti paling kecil kopinya. Balikin lagi kan, dia sizingnya dari 8 sampai 20. Ini lumayan mahal nih. Tadi saya pengen beli untuk membuktikan bahwa green bean itu bisa di grading kalau ketika kita udah beli, tapi mahal nih ya. Misalkan kalian beli sekilo, taruh di sini, dia akan turun nih. Bean yang ukuran besar ada di sini, lalu ada di sini, kepecah-pecah sampai akhirnya bean yang paling kecil, Peabody nanti bisa dijual sendiri, harga juga lumayan. Itu instrumennya untuk menentukan grading. Lalu ada lagi istilah sortir green bean. Nah, manual sortir. Bayang nggak? Kopi specialty itu memang perjalanannya sangat panjang. Ini setelah di pasca panen dibuang cangkangnya, dia akan dicari. Mungkin dia akan memilih bin lanang, ini yang manual nih, atau dia mencari yang bin jelek, defek, yang pecah, yang shell, yang hitam, biji mati dan lain-lainnya akan dipisahkan sini. Ini manual sortir. Lalu berikutnya adalah sortir defek juga. Itu kayak apa sih? Nih. Jadi kalau kalian ada klaim kopi specialty tapi kontennya kayak gini, ya saya gedein, kontennya kayak gini, berapa persen dari bin yang kalian beli ada banyak yang hitam, lalu ada yang kayak gini mati, kalau saya istilahnya bin mati, insect damage, lalu ada hitam bagian sininya, ada terlalu kematangan, ada mentah, ada kayak gini.
Ini kalau kalian bisa browsing sendiri sebenarnya, kalau mencari pin kalian itu busuk atau enggak sih gitu. Ada Fiberi itu memang sekali lagi mesti dibikin, diambil sendiri kopinya. Jadi banyak banget kan istilah-istilah defek itu. Belum lagi jatuh apa nih. Lalu ada ini, saya tunjukin lagi nih. Ini ada bin normal, lalu the restnya adalah bin-bin yang ini nggak ke giling lah, ada yang tinggal shellnya doang, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada black, ada patah. Ini bin mati sering banget nih. Bin mati itu kalau ringan banget buat saya. Bin mati itu biasanya bin yang di kematangan, jadi udah hitam di pohon, dia tetap panen demi memenuhi kuota karena udah dipelihara sekian lama, masa nggak dipanen juga. Atau bin yang udah jatuh dipanen. Lalu dari the whole konsep ini kalian akan menemukan runtutan dari panen sampai di green bin, lalu nanti akan disortir, lalu akan di roasting, dan ketika di roasting nanti akan disortir lagi si bin-bin yang memang mencelit itu, yang seperti yang bilang, dressnya akan dimasukkan ke pack. Tapi ini jarang dilakukan nih, karena rugi lah dong, roasterinya nggak mau rugi lah, masa udah di roasting, udah misalkan udah disortir di sini, di roasting belang bonteng, masa mesti disortir lagi, rugi dong itu ya. Oke, lanjut. Biji oke gimana sih? Ini salah satu contoh gambar biji oke sih, mulus, halus, ketika di roasting juga mulus gitu ya. Berikutnya ini yang seperti saya bilang, katanya sih memang kopi yang defeknya itu 0% dianggap sebagai bukan kopi specialty, tapi dianggapnya sebagai gourmet coffee dan harganya sangat mahal. Mungkin saya nggak mampu beli ya. Specialty juga kalau yang dari beberapa varietas saya nggak mampu beli, mahal banget. Nah, lanjut ke traceability. Yes, kepanjangan videonya biarin aja, kalau kalian mau nonton ya silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Traceability ini yang paling penting. Kopi itu kalau klaim specialty harus bisa di-track petani, ketinggian, region, varietas, dan prosesnya seperti apa, bisa di-trace. Jadi kalau kalian beli kopi X nih, saya beli kopi misalkan saya gede ini, saya beli buku Saisa, saya bisa tracking. Lalu saya beli Fuji Messina, bisa saya tracking, bisa banget, bisa di tracking. Jadi semua ini sangat bisa di traceable, petaninya siapa, nanti kita cek proses pertanian seperti apa, di ketinggian berapa, lalu regionnya apa, dan varietas dari si region itu yang dipakai kopi apa. Kalau pengolahan atau proses sih wajib, karena untuk menentukan, kayak orang yang nggak suka asam biasa menghindari honey, black honey atau yellow honey. Tapi kalau orang yang suka yang seru, biasa main di wash. Natural itu kayak saya nih, natural itu kadang tergantung naturalnya berapa lama dia. Kalau udah kelamaan kadang acidity-nya lumayan juga, tapi lebih fruity, selama nyaman buat saya nggak apa-apa. Lalu ini ya, traceability, jadi gampang di trace, kalian akan tahu detail petaninya, nanti saya akan kasih tahu contohnya. Lalu ini salah satu contoh traceability di Indonesia, salah satu contoh ya, ngomong agak belibet, malah minum dulu. Salah satu contoh kopi specialty yang bisa di-trace di Indonesia. Ini dia dijual di mana nih ya? Oh, di Roswok juga. Prinsa Estate Sakarikani. Kayak apa sih kalau cara kita men-trace? Nih, ini salah satu traceable-nya. Dia akan dijelasin si Prinsa Sakarikani ini diproses by Nordic Approach. Nordic Approach itu kalian bisa baca lah ya,
Itu adalah salah satu metode yang dimana si petani transparan semuanya. Jadi kita tahu bahwa petani ini menggunakan A to Z sehingga menghasilkan kualitas yang maksimal. Lalu di sini jelasin areanya Wadigali, Sindangkerta, lalu varietasnya menggunakan Sigara Rutang, Andung Sari, Lini S Ateng, Super P8 dan Borbor. Ketinggian 1300 sampai 1600. Dijelasin juga sakarik itu proses apa sih? Dijelasin juga. Salah satu proses yang belum saya coba, dia itu ada di proses apa ya? Lupa. Nanti deh ada proses di bawah ya. Saya lupa. Lalu nanti udah ada cupping score-nya. Nggak kebaca ya? Iyalah. Aduh, kecil banget ya. Oke, sorry nggak kebaca. Ada cupping score-nya. Varietasnya ada cupping score, ada crop year-nya kapan. Cupping score 87. Ada berry, candy, floral, grape. 87 itu specialty grade 2 ya. Ya kan? Ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Kita bisa lihat. Lalu dijelaskan juga siapa sih petaninya, Mas Wildan dan istrinya Mbak Atik. Kalian bisa bacalah ini saya cuma ngasih contoh doang bahwa kopi yang kalian minum dengan klaim specialty itu bisa di trace. Ini harga jualnya per kilo dolar dan dirupiahin 280-an lah. Dijual di roster 225. Lanjut lagi, Ethiopia. Tadi kan dari Indonesia, sekarang dari Ethiopia. Contoh nih yang saya beli, buku Saisa. Cupping score belum ada kebetulan. Lalu kalau di sini notes natural kan? Oke, natural. Lalu notesnya candy, bergamot, caramel, black tea finish, strawberry jam, dry cherry, plum, brown sugar, cocoa syrup. Notes ini tergantung juga nanti roasting kalian seperti apa. Level roasting mempengaruhi notes, percaya deh. Jadi kalau dia notes dinaikin dikit, dia akan berasa brown sugarnya, mungkin akan berasa cocoa-nya. Kalau di light, dia akan lebih main-main di area buah-buahan segar ya. Oke, lanjut. Ini si tracing saya. Nanti misalkan originnya buku Saisa itu apa sih? Desa di Afrika, area West Nuji, kayak gitu-gitu. Detailing siapa petaninya, ada petaninya nih, Esaias Beriso. Jadi sangat bisa di tracking banget kalau memang klaim specialty. Varietas seperti yang saya bilang tadi, selain mengenal origin, juga varietas. Katanya ini nih salah satu varietas unggulan Indonesia, Java S795 atau Raja Kalosi, Begendal, Sidikalang, Mandeling, Lintong, dan Jember. Sementara kalau bicara si Java Frinsa ini, dia menggunakan varietas yang Sigara Rutang, Andung Sari, Lini S, Ateng, Super PB 88 dan Borbor. Jadi dia varietas lumayan banyak dan unggulan. Lalu bicara varietas Indonesia, lalu berikutnya adalah ini Indonesia varietasnya. Berikutnya adalah varietas dari luar negeri. Dari ada Bourbon, ada Katimor, Katuai, Katura, Colombia, Gesa, Jamaican Blue Mountain, saya suka banget. Yang jelas heirloom Ethiopia. Ini juga heirloom kok, kalau nggak salah pasti Damo ya heirloom lah. Ini adalah varietas yang dikategorikan sebagai kopi-kopi yang udah auto specialty, tergantung, karena termasuk rare item. Oke, lanjut ya. Kalian harus paham nih soal varietas, karena nantinya
mempengaruhi knowledge kalian tentang specialty. Nah, ini salah satu, ini dari situs juga. Saya ada manual booknya, tapi ebook ini adalah untuk menentukan misalkan kualitas yang paling potensial itu adalah ada di Bourbon, ada di Typica, ada Java, Geisha, ada di Maragogipe gitu. Yang itu yang pohon tinggi, yang pohon rendah ada apa sih? Ada di Nayarita dan lain-lainnya. Kalian bisa baca ini. Lalu ketinggian dari nanti dijelasin juga nih, ketinggian kopi itu katanya makin tinggi kualitasnya makin bombastis. Itu sekilas. Lalu saya kasih contoh lagi, si kayaknya nyeri Gianjogu AA. Saya punya AA nih. Ini juga bisa di tracing. Ini udah scoring 90,7. Kayaknya nyeri bukan ngeri ya. Ini adalah skema si scoring cuppingnya. Lalu ini adalah si notesnya. Oke. 90. Yuk, mantap ya. Floral, honey, sugar, caramel, fruit, berry, coconut, rustic, spice, body. Ini nanti pada akhirnya juga tergantung roastingnya masing-masing. Kalau ini kayaknya roasting disarankan apa ya, large kalau nggak salah ya. Lalu oleh petaninya. Lalu ini salah satu contoh juga, Borboro Full Wash Java. Ini dari Java Frinsa juga. Kalau di luar itu penulisannya gitu, misalkan buku Saisa Ethiopia Natural. Kalau di Indonesia tuh nggak menganut itu. Indonesia tuh kayak Borbor Full Wash sama West Java gitu. Padahal harusnya dia jualan Indonesia, misalkan misalkan dia tuh ada di mana sih? Malabar. Buku Saisa itu kan nama village-nya, misalkan nama desanya adalah Malabar. Lalu Indonesia Full Wash, di bawahnya mungkin ada keterangan Borbor varietas, ketinggian, lalu ada notes gitu, dan proses tentunya ya. Salah satu contoh aja sih, tapi Indonesia kayaknya menganut lebih langsung ke regionnya ya. Regionnya juga region besar Jawa Barat gitu. Tapi sekarang udah mulai menciut lagi. Dulu kan kita kenalnya cuman Papua. Sekarang ada breakdown dari desanya masing-masing. Termasuk di Flores juga, di Toraja juga ya. Ini buku Saisa seperti yang saya bilang itu menyamakan notes. Tapi tergantung nih, si buku Saisanya Smoking Barrel dia beli di panen keberapa dan lot keberapa. Tapi harusnya dia berada di range kurang lebih notes yang sama kalau misalkan si proses roasting dan the whole konsep kopinya di area yang sama dengan yang dimaksud si Saisa natural ini. Apalagi misalkan dia dari petani yang sama, ya itu lebih ideal lagi. Oke, dilanjutkan proses. Proses itu sangat mempengaruhi hasil kopi dan kecocokan dengan kita. Yang umum kan ada semi wash, full wash, natural, honey, wine, anaerobic maksud saya. Lalu ada carbonic maceration, apa sih bacanya? Deresnya nanti mungkin akan ada inovasi hasil proses-proses lain yang lebih inovatif dan lebih bombastis. Panen ini penting. Ini adalah panen untuk kategori specialty hanya cherry merah. Ingat ya, hanya cherry merah yang dipanen. Jadi ketika panen kayak gini, ini udah babak belur nih. Ini panen yang sekali berat
Lalu ini adalah panen yang di dalamnya ada kopi yang udah kematangan, kebusukan, kayak ini busuk, tapi tetap diproses juga, akhirnya nanti menghasilkan kopi yang buat saya itu kopi mati. Ini kalau menjadi mau specialty, dia harus memisahkan deresnya, deresnya menjadi kopi komersial. Tapi masalahnya Indonesia ini akan jadi kopi komersil, dijual ke orang, dan seremnya itu adalah ini kopi yang kayak gini diklaim specialty. Aduh, itu tuh yang serem. Lanjut, sorting cherry. Sorting cherry itu menentukan kayak gini nih, yang hijau, yang busuk, dan lain-lainnya. Jadi merah hanya dengan merah, sortir manual, atau misalkan kayak gini, ini juga masih bisa disortir lagi, hanya yang merah, harusnya merahnya kayak gini nih, cherry 90 plus mungkin ya. Lalu berikutnya bisa juga ada sortir pakai mesin. Kalau pakai manual kelamaan, dia langsung ada kopi yang jelek di sini, kopi yang apa maksudnya, kopi yang udah yang hitam lah, yang hijau lah, yang apa ada di sini. Lalu yang merah ini yang pakai mesin. Maksudnya instrumen untuk sortir cherry itu banyak kalau dia panennya sekali gambrengan, tapi kalau panennya handpick ya dia akan kayak gini nih, kayak gini nih. Ini handpick nih, panennya dengan tangan, dengan penuh cinta, dengan penuh perasaan. Kalau ini panen maruk. Oke, dilanjutkan. Lalu sate padang. Buat saya specialty dan grade itu adalah berbanding lurus. Jadi kalau specialty 1 ya grade-nya harus 1 scoringnya. Buat saya ya nggak mungkin lah scoring ada di specialty ada di grade 3 misalkan gitu, lalu scoringnya ada di 90 atau bahkan 100. Buat saya ya, tapi buat orang mungkin ada yang kayak gitu. Kan ini kopi-kopi ala-ala suka-suka. Oke, closing. Untuk klaim specialty nggak semudah menuliskan di pack sebagai klaim gimmick jualan, tetapi juga wajib paham dari petani hingga cupping. Ini salah satu contoh. Nah, nanti akan saya ya, tahu nggak saya beli apa? Ini adalah salah satu kopi yang buat saya mahal. Nanti saya akan brew, saya akan ngasih tahu dong. Kopi yang udah lama pengen saya beli. Wow. Wow. 200 gram. Ya. 200 gram. Ini yang saya beli kayaknya roasted 12 22 20. Ini adalah kualitas paling mantul. Notesnya hibiscus, honey, blueberry, candied lemon, milk, coklat. Lalu lihat deh detailing ininya, baca nggak sih? Yes, petaninya dari Rutuma, lalu varietasnya ditulis juga, prosesnya ditulis, prosesnya ditulis. Aduh, kenapa sih ini cahayanya? Nah, prosesnya ditulis, lalu ketinggian ditulis, dan regionnya dari Kirimukuyu Nyeri. Grade-nya AA. AA itu the best, expensive, tulis. Jadi detail banget. Jadi kalian bisa tracing si kopi specialty yang kalian beli. Ini harga per green bean-nya harganya 12 sampai 18 US per kilogram. Kalau dirupiahin seginilah. Ini saya beli 180 per 200 gram. Mahal ya. Oke, nanti saya akan brew ini. Salam bacotan specialty versi kopi-kopi ala-ala suka-suka.
Nah, ini adalah satu tracing kalian untuk mengetahui ini dari siapa ya? Nordic Approach. Kalian misalkan mau ngecek Kenya misalkan gitu ya. Kopi specialty kalian ternyata dari Kenya. Oh, nanti ada penjelasannya bla 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 bla. Oke, lalu misalkan kalian mau iseng harganya berapa sih? Kayaknya ada nggak ya, kayaknya AA misalkan gitu ya, ada nggak ya kayaknya AA? Fine, kayaknya AA itu kalian tinggal cari di sini. Oh, harganya itu segini gitu. Kalian bisa beli kok di sini. Ini adalah kualitas yang mantul. Atau misalkan ini saya mau cari Indonesia nih. Ini apa? Ini Kenya. Oke, Kenya di bawah lagi ada stok apa ya? Lagi ada stok KAA Karumandi. Regionnya Kirinyaga. Harganya, price-nya ini mesti diklik. Varietasnya SL34, SL28 dan prosesnya WOS. Bisa diklik nggak ya? Ketika diklik nanti nge-linknya ke hub ini. $2 per LB. LB itu apa ya? Pound ya. Ini ada komplit di sini. Lalu di sini dijelasin juga si petaninya. Oh, smallholder, farmer dan lain-lainnya. Lalu dijelasin varietasnya, ada grade-nya AB, AA, PB. Lalu berarti nanti si petani ini membagi kopinya menjadi 3 jenis aja nih, AA, AB, dan PB gitu. Mungkin biar nggak tahu ribet sizingnya. Dan komplit di bawahnya. Gitu. Oke. Semoga detailing tentang specialty cukup memberikan sudut pandang lain dari kopi-kopi ala-ala suka-suka. Semoga kita nggak terjebak dengan istilah-istilah jualan specialty, karena nggak semudah itu. Apakah specialty yang kalian beli dengan harga misalkan 50.000 per 200 gram sedetail ini sampai kalian tahu petaninya siapa? Kalau enggak ya kita harus mempertanyakan lagi specialty kita tuh seperti apa ya, Indonesia khususnya. Jangan sampai tren kopi membuat roastery kalap mata, buta mata, sehingga membuat konsumen yang antusias merasa, bahkan bukan merasa tapi menyesatkan gitu, menyesatkan konsumen yang baru antusias terhadap kopi-kopi specialty. Itu sih, semoga teman-teman ala-ala suka-suka bisa tercerahkan dengan postingan ini dan bisa lebih lagi memilah-milah kopi specialty yang kalian beli, supaya nggak sekedar gimmick, nggak sekedar ketika dibeli nggak cuman beli lalu ternyata hasilnya seperti itu. Sekali lagi, kita jangan sampai mendowngrade selera kita. Sebisa mungkin kita terus upgrade selera kita dan knowledge kita, supaya kita nggak ditipu oleh siapapun yang berniat hanya sekedar mencari untung dari tren kopi ini ya. Kita harus membeli dari orang yang punya passion di dunia kopi, bukan punya uang untuk mendirikan bisnis kopi. Katanya apa ya? Kita harus membeli kopi dari mereka yang berniat menjual kopi, bukan yang mereka ingin menguasai bulan. Keren banget. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, sukses terus. Ciao.